Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Darisman dari Teknologi Pangan 2019 di part 2 tentang praktikum sensori. Nah, jadi kali ini saya mau uji yang namanya uji hedonik atau uji kesukaan dari panelis. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini dari uji hedonik. Apa sih itu uji hedonik itu? Jadi, uji hedonik merupakan pengujian sensori yang didasarkan atas kesukaan konsumen terhadap suatu produk. Nah, uji hedonik ini tujuannya untuk apa sih? Nah, jadi untuk mengetahui tingkat kesukaan atau ketidaksukaan konsumen terhadap suatu produk tertentu. Nah, panelis diminta tanggapan pribadinya itu tentang kesukaan atau ketidaksukaan terhadap produk. Nah, tingkat kesukaan ini bisa disebut dengan skala hedonik. Contoh tingkat tersebut adalah seperti sangat suka, atau agak suka, netral, agak tidak suka, dan sangat tidak suka, misalnya seperti itu. Nah, uji hedonik ini paling sering digunakan untuk menilai komoditi sejenis atau produk pengembangan secara organoleptik. Nah, jenis panelis ini yang biasa digunakan untuk melakukan uji hedonik ini adalah panelis yang tidak terlatih, karena mereka ini adalah panelis yang belum berpengalaman dalam uji sensori. Nah, kali ini dari alat dan bahan. Apa sih alat dan bahan yang digunakan untuk uji sensor ini? Jadi, alat bahan yang digunakan adalah seperti gelas yang sudah diberi label, terus ada pulpen, terus ada di sini ada formulir ini. Terus di sini ada berbagai macam produk di sini. Di sini kita bisa lihat ada keju. Keju ini ada merek Mac, terus ada merek Kraft, dan juga ada merek Procis. Terus yang snack itu ada merek Potabi, terus ada merek Citato, terus yang satunya itu merek Taro. Terus di sini ada merek teh. Merek teh itu ada Fristi, teh botol, dan teh kotak. Nah, bisa dilihat di sini. Terus yang kopi di sini bisa dilihat mereknya ini ada kopi luwak, terus kopi kapal api, yang satunya lagi adalah kopi Nescafe. Nah, di sini. Nah, terus untuk bahan lainnya itu ya ini di sini ada jeruk, yang ini jeruk lemon, di sini limau, di sini adalah jeruk nipis. Nanti dilihat materi dan metodenya itu seperti apa nanti bisa. Yang pertama, siapkan 5 jenis produk yang berbeda dengan satu jenisnya itu ada 3 merek, dan beri 3 angka pada setiap masing-masing kode tersebut. Nanti bisa dilihat nanti. Sajikan masing-masing produk itu ke dalam wadah yang pantas. Misal snack sama keju itu dalam piring, sedangkan yang kopi dan teh itu di gelas. Amati, cium, dan rasakan masing-masing sampel. Dan setiap pergantian itu harus minum air putih untuk menetralkan rasa. Kemudian isi kesukaan kalian berdasarkan parameter warna, aroma, dan rasa. Lakukan hal yang sama pada sampel-sampel berikutnya. Ini dia hasilnya. Nah guys, kali ini saya akan membahas tentang hasil yang didapatkan dari saya, itu icip-icip dari tadi snack, kopi, dan lain sebagainya tadi. Sekarang yang pertama adalah snacknya. Dari yang Potabi itu aromanya agak tidak suka, terus untuk rasanya itu biasa saja dan warnanya juga biasa saja. Kemudian yang Citato ini aromanya itu agak suka, rasanya itu saya suka, terus warnanya juga saya suka. Terus dari Taro itu dari aroma, rasa, dan warnanya itu biasa-biasa saja. Nah, apa sih yang menyebabkan hal ini? Nah, pasti rasa umaminya dari snack ini pasti berbeda-beda. Nah, rasa umami ini pada snack atau makanan ringan ini biasanya disebabkan oleh monosodium glutamat. Asam glutamat ini pada umumnya mengandung ion glutamat yang dapat merangsang beberapa tipe syaraf yang ada pada lidah manusia. Namun, dalam bentuk garam natrium seperti MSG ini akan memberikan cita rasa umami pada makanan.
Nah, sekarang yang kedua adalah kopi. Nah, dari kopi ini yang pertama itu dari Nescafe, itu saya menggolongkan yang aromanya itu saya biasa saja. Terus yang kedua itu saya tidak suka. Terus dari warnanya itu saya suka. Terus dari yang kapal api, itu aroma dan rasa itu saya agak suka. Terus warnanya itu biasa-biasa saja, itu yang kapal api. Terus yang dari kopi luwaknya itu dari segi aroma itu saya agak suka, tapi dari rasa dan warna itu saya agak tidak suka. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau saya Nescafe itu saya tidak suka karena itu pahit gitu loh. Hal ini dikarenakan kopi Nescafe itu terbuat dari 100% kopi Robusta. Sedangkan kopi kapal api itu terbuat dari kombinasi antara kopi Robusta dan Arabica. Dan merek kopi luwak ini terbuat dari kopi Jawa, Toraja, dan Aceh. Nah, kopi Robusta ini memiliki rasa yang lebih pahit karena kandungan kafeinnya itu tinggi. Selain itu, kopi Robusta juga memiliki rasa asam yang disebabkan oleh kandungan asam klorogenat dan asam-asam organik lainnya. Selain jenis kopi, rasa pahit kopi itu juga dipengaruhi oleh proses penyangraian dan cara pengolahannya. Yang ketiga dari rasa kejunya. Rasa keju tentunya asin dan gurih kan. Nah, saya menggolongkannya itu yang keju Mac itu saya aroma dan rasanya biasa-biasa saja, tapi warna saya agak suka. Terus dari yang Craft itu aroma dan rasanya saya suka, tapi warnanya saya agak suka. Nah, dari yang Pro Cheese aroma sama rasanya saya agak tidak suka, tapi warnanya biasa-biasa saja. Nah, kenapa sih kok hal ini bisa terjadi? Karena keju itu punya rasa asin gitu kan, rasa asin dari adanya penambahan garam pada saat proses produksi. Nah, garam ini bisa memengaruhi flavor kadar air dan tekstur keju yang dihasilkan. Karena garam itu punya fungsi bisa modifikasi rasa, meningkatkan sinersis curd, menurunkan AW, memengaruhi aktivitas Rene, dan lain sebagainya. Nah, rasa gurih disebabkan karena penambahan garam dan kandungan lemak yang ada dalam susu sebagai bahan dasarnya. Itu keju itu punya warna putih kekuningan, itu disebabkan karena bahan baku keju itu berupa susu segar. Susu segar berwarna putih ini karena ada penyebaran butiran koloid lemak, kalsium kasenat, dan kalsium fosfat. Warna kuning itu juga diakibatkan akibat susu mengandung karoten dan riboflavin. Perpaduan keduanya itu akan menyebabkan keju berwarna putih kekuningan. Nah, sekarang dari yang jeruk. Jeruk kan biasanya itu kan rasanya asam gitu kan. Nah, saya menggolongkannya itu pertama dari yang lemon dulu. Lemon itu dari aroma dan warna itu saya biasa-biasa saja, tapi kalau rasa saya agak tidak suka. Nah, sedangkan yang nipis itu aroma sama rasanya itu saya agak suka, tapi warnanya itu biasa-biasa saja. Nah, sedangkan dari limau itu aromanya itu saya agak suka. Warnanya itu saya biasa-biasa saja, tapi rasanya asam banget. Saya tidak suka. Apa sih yang memengaruhi keasaman dari jeruk itu? Nah, keasaman dari jeruk itu karena adanya senyawa asam organik seperti asam sitrat dan asam askorbat. Dan pasti kandungan dari setiap jeruk itu beda-beda. Nah, jeruk nipis, jeruk limau, dan lemon adalah sumber asam sitrat yang konsentrasinya bervariasi tergantung jenis jeruk dan dapat mencapai hingga 48 mg per liter dan 46 mg per liter pada jenis lemon dan jenis limau. pH jeruk nipis itu 2,51, pH jeruk limau itu 2,50, dan jeruk lemon itu 2,57. Maka dari itu, yang jeruk limau itu asam banget karena dilihat dari keasamannya itu dapat yang paling asam gitu. Nah, sekarang yang kelima itu ada teh. Nah, teh kan biasanya kalau di produk-produk itu kan rasanya manis gitu kan. Nah, saya menggolongkannya yang dari teh itu yang pertama itu dari teh kotak. Teh kotak itu saya aroma dan warnanya itu saya biasa-biasa saja. Tapi kalau rasa itu saya agak suka. Nah, dari yang Festi ini aromanya itu biasa-biasa saja. Tapi warnanya saya agak suka. Sedangkan rasanya itu saya suka. Terus dari yang teh botol itu yang ini itu dari segi aroma saya agak tidak suka. Terus yang rasanya itu biasa-biasa saja, tapi warnanya saya agak suka. Nah, apa sih yang memengaruhi hal ini gitu? Nah, jadi
rasa manis pada teh itu disebabkan oleh gula yang terkandung dalam teh kemasan tersebut. Rasa asli pada teh itu sebenarnya pahit. Rasa pahit tersebut diakibatkan karena adanya senyawa tanin dalam teh. Nah, selain penambahan gula, proses pemanasan juga akan dapat mengurangi rasa pahit pada teh. Jenis teh yang digunakan adalah teh wangi. Teh wangi merupakan teh yang dibuat dengan campuran daun teh dengan bunga melati sehingga menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi hasil percobaan uji heterogenik ini? Jadi ada dua. Yang satu itu adalah selera panelis dan yang kedua adalah kesehatan panelisnya itu sendiri. Selera panelis yang satu tidak sama dengan yang lainnya. Misalnya panelis yang menguji produk-produk kopi ini tapi kok tidak suka minum kopi gitu kan. Pastinya panelis tersebut akan menilai semua kopi itu pasti tidak disukai oleh dia. Sedangkan panelis yang suka minum kopi dan suka rasa pahit dari kopi pastinya akan menyukai semua produk-produk kopi. Yang satunya lagi adalah kesehatan panelis. Panelis yang memiliki kesehatan yang kurang baik dari segi fisik maupun psikisnya, nanti dia itu dapat mengurangi kemampuan indera sensorinya dalam menilai suatu produk. Nah, hal ini dapat menyebabkan penilaian terhadap suatu produk itu menjadi tidak sesuai. Nah, kali ini dari fenomena uji hedonik. Apa sih yang kita bisa lihat dari uji hedonik ini? Nah, itu ada dua, yaitu sampel produk itu disajikan satu persatu. Yang kedua adalah minum setelah mencicipi. Nah, dari sampel produk yang disajikan satu persatu dulu. Nah, penyajian sampel pada uji hedonik itu berbeda dengan uji ranking. Nah, pada uji hedonik itu penyajian sampel itu harus dilakukan satu persatu. Hal ini bertujuan agar panelis itu tidak membandingkan satu sampel dengan yang lainnya, sehingga hasil pengujian hedonik ini menjadi lebih optimal. Nah, yang kedua adalah minum setelah mencicipi. Nah, tadi kan udah dilihat tadi dari materi dan metode yang jeruk tadi itu kan habis kita mencicipi kan kita harus minum lagi gitu kan. Ya sama kayak produk yang lain gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena air minum itu sifatnya netral. Jadi, air minum itu bisa menetralkan lidah ketika kita sudah merasakan produk yang satu, nanti kita bisa merasakan produk yang lainnya itu tanpa ada gangguan. Nah, apa sih kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat percobaan? Kesalahan-kesalahan yang terjadi nih, yang ada dua, yaitu panelis lupa minum air putih. Yang kedua itu adalah kesalahan memilih panelis. Nah, panelis lupa minum air putih. Kalau misalkan kita lupa minum air putih, maka rasa yang ada di snack yang sebelumnya itu nanti tertinggal, sehingga nanti bisa mempengaruhi penilaian dari snack yang sebelumnya tadi. Nah, sedangkan yang kesalahan kedua itu ada kesalahan memilih panelis. Panelis yang dipilih itu harus sesuai dengan produk yang akan diuji. Nah, panelis yang dipilih itu sebisa mungkin netral terhadap suatu produk pangan gitu. Jika panelis yang dipilih itu sangat tidak suka dengan produk yang diuji, misal, oh saya tidak suka dengan produk ini, saya tidak suka dengan produk ini. Nah, maka panelis tersebut akan menilai buruk produk tersebut. Begitu juga sebaliknya. Panelis yang sangat suka dengan produk yang diuji, misal saya suka dengan teh ini. Nah, maka panelis tersebut akan menilai baik semua produk. Jadi, hal ini menyebabkan hasil dari uji hedonik itu jadi tidak sesuai. Nah, apa sih saran yang bisa saya berikan terhadap uji hedonik ini? Nah, sebaiknya dalam melakukan pengujian hedonik ini, panelis yang dipilih adalah panelis yang bersifat netral dan benar-benar tidak terlatih. Nah, artinya rasa suka ataupun ketidaksukaan panelis itu terhadap suatu produk itu tertentu tidak berlebihan. Karena hal ini akan mempengaruhi hasil penilaian dan data yang dihasilkan. Karena ini kan hanya mengungkapkan rasa suka atau tidak suka terhadap suatu produk gitu. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap sampel itu punya karakteristik sensori yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi tingkat kesukaan pada tiap jenis sampel. Nah, merek teh yang paling disukai menurut saya itu adalah Fresh Tea. Terus pada keju itu keju Kraft, terus kopi itu pada kapal api, terus produk snack itu Citato, dan yang jeruk ini yang paling saya suka adalah jeruk nipis. Oke, sekian video part 2 yang saya buat hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari cara penyampaian tutur kata maupun kesalahan yang saya perbuat. Nah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.